Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke guys, kali ini ada sebuah berita sedih yang saya rasa mungkin untuk teman-teman yang sering melihat TikTok sudah banyak yang melihat. Yang mana kejadian seperti ini, meminta doanya teman-teman untuk kesembuhan teman kita dari PT KSS. Mungkin di sini banyak juga ya teman-teman yang dari PT KSS yang sedang dirawat di rumah sakit Taipei. Beliau sakit jantung dan akan dioperasi, tapi membutuhkan dana kurang lebih 150.000 NT. Barangkali ada teman-teman yang mau menyisihkan rezekinya untuk membantu teman PMI kita. Mohon bantuan seikhlasnya. Sedikit rezeki dari kalian sangat penting untuk beliau. Nah, jadi mbaknya itu ya Mbak Wiji Lestari ya, yang mana dia sekarang sedang dirawat di rumah sakit Taipei. Yang mana di sini mbaknya ini mengalami sakit jantung dan menurut dokter ini harus dioperasi. Dan di situ juga harus menghabiskan dana kurang lebih 150.000 NT. Saya yakin di sini teman-teman yang mempunyai hati nurani baik dan mau menolong bisa untuk membantu mbaknya. Yang mana di sini saya melihat dari postingannya akun Mbak Mei 2879. Jadi nanti saya, kalau di sini ada teman-teman yang pengen membantu, saya nanti akan mencoba meminta dari nomor yang punya akun ini. Jadi teman-teman bisa menyalurkannya langsung ke orangnya. Yang mana di sini bisa juga untuk teman-teman agar yang bekerja di Taiwan, khususnya yang biasanya jaga ama ya, mungkin amanya itu ada penyakit ataupun mungkin penyakitnya menular, itu kalau boleh harus sering menggunakan masker ya. Apalagi kalau di rumah sakit ya, biasanya kan ada yang jaga jompo ya, ataupun mungkin di rumah sakit orang yang sakitnya mungkin itu terlalu bahaya. Kalian harus memakai masker 24 jam ya. Karena itu emang bisa saja ya, bisa saja kapan-kapan saja menular ke kalian. Ya mungkin seperti penyakit yang lainnya gitu, itu pun harus selalu memakai masker ya. Jangan, agar terhindar atau ketularan penyakit tersebut. Jadi kasusnya bukan hanya 1-2 ya, sudah banyak dulu juga teman-teman yang katanya menjaga amaknya, namun amaknya itu ada sakit apa ya, namun akhirnya tertular. Jadi kalau boleh untuk teman-teman yang menjaga pasien dan sedangkan pasiennya itu punya penyakit yang mungkin berbahaya, diharuskan atau disarankan agar memakai masker. Namun dari kisah ini seperti mbaknya, dia mengalami penyakit jantung. Dan kalau penyakit jantung itu mungkin dari dulunya atau mungkin karena keadaan mbaknya itu yang kurang teratur dari istirahatnya, dari makannya ya. Atau mungkin karena juga biasanya menjaga pasien terlalu non-stop ya. Seperti mungkin neneknya malam-malam bangun, atau mungkin kadang berisik, dia nggak tidur. Akhirnya kita kan 24 jam nggak tidur. Akhirnya kurang tidur, nggak nafsu makan. Itu bisa saja mengakibatkan penyakit yang aneh ya. Makanya di sini untuk teman-teman, kalau seumpama mungkin mempunyai pasien yang rewel ya, sampai nggak bisa tidur atau gimana, itu seharusnya kalau ke rumah sakit minta untuk solusinya. Biasanya dikasih obat tidur agar si pasien ini bisa tidur ya. Kalau malam tuh biar dia tidur, kita juga tidur. Jadi kalian itu kalau seumpama mendapatkan pasien seperti ini, jangan diam saja ya. Toh kita seperti Pak RT juga gaji juga nggak pernah naik kan. Khususnya seperti, beda dengan sektor formal, setiap tahun naik ya. Dan kalian yang bekerja biasanya non-stop ya, 24 jam, ada kenaikan? Nggak ada kan? Justru yang naik itu terus dari sektor formal. Sedangkan kalian yang kerja non-stop, apalagi seperti yang neneknya itu rewel, malam-malam bangun, kadang ngamuk-ngamuk, kadang pengennya jalan-jalan terus, itu otomatis kalian akan gimana ya, merasa capek sekali loh. Apalagi yang sampai harus angkat-angkat ya, belum lagi cerewetnya. Itu jadi kalian itu coba minta solusi ya. Jangan seumpama kata agensi, ya udah itu kamu coba aja gimana biar gini. Itu agensi itu nggak akan ada yang namanya agensi ngebela kalian, tuh nggak mungkin. Yang ada ya udah kamu sabar aja gini gitu, pasti seperti itu. Jadi solusinya, kalau kalian seumpama mungkin pasiennya dirawat ya di rumah sakit, kalian langsung ngomong ke dokternya, ini cobalah minta solusi agar saya kan kalau malam pengen istirahat, kalau boleh gimana gitu, apa harus dikasih obat tidur atau gimana. Jadi agar nanti dia istirahat, kita pun bisa istirahat. Jangan sampai waktunya kita istirahat, si neneknya itu bangun terus, atau mungkin ngomel-ngomel atau gimana, sedangkan itu waktunya kita untuk istirahat ya. Jadi jangan cuma diam saja ya. Dan agensi itu emang ya, kebanyakan agensi nggak mau menolong atau nggak mau membantu pekerjaannya gitu loh.
Justru mereka akan lebih berpihak ke majikan. Benar kan seperti itu? Makanya di sini kalian harus harus pintar-pintar sendiri. Coba mengajukan konsultasi juga sama bos atau majikan. Gimana ini kok saya setiap malam nggak bisa tidur, neneknya itu rewel gini gitu. Jadi gimana sih kalau mungkin harus dikasih obat tidur atau gimana gitu. Jadi dengan seperti itu, kalau seumpama kalian berlanjut seperti itu ya, otomatis kalian kan istirahat kurang, makan pun selera makan pun jadi berkurang, otomatis takutnya nanti mengakibatkan sakit atau gimana ya. Ya semoga saja enggak, cuman kasusnya ya seperti itu. Biasanya pasiennya itu terlalu berat ya, sering angkat-angkat, biasanya itu mengakibatkan kalau bahasa kitanya itu turun bro ya, atau peranakannya turun. Itu kan karena kita terlalu sering angkat-angkat yang terlalu berat. Dan kalau boleh di situ, kalau emang kita nggak terlalu kuat, teman-teman boleh mengusulkan ke agensi untuk ganti majikan ya. Jangan dipaksakan. Karena nanti daripada dipaksakan, gimana coba kalau udah sakit? Majikan atau agensi juga akan angkat tangan. Makanya di sini untuk teman-teman, kalau seumpama emang kita nggak kuat, ataupun mungkin terlalu banyak masalah ya di situ, lebih baik minta pindah majikan ya. Coba untuk konsultasi sama agensi agar dipindahkan ke majikan yang lain. Jadi sini teman-teman, apabila ada keluhan atau apa-apa, jangan terlalu diam, jangan terlalu menerima ya. Diajukan saja daripada nanti kalian yang sakit. Sharon Saputra, Suara TKI.